Eh, Kalau koordinasi sih sebenarnya nggak jadi sesuatu yang eh, problematik ya, maksudnya kita syuting dengan sangat nyaman, koordinasinya bagus, tim produksi juga memprovide kebutuhan kreatif dengan sangat baik, sehingga semua yang ingin kami capai secara kreatif tuh bisa bisa terpenuhi gitu. Eh, saya sih nggak ada satupun hal yang saya bayangkan sebelumnya nggak kejadian di film ini gitu. Maksudnya secara proses kreatif sebelum ini saya membayangkan A, ya kejadian. Jadi semuanya tereksekusi dengan sangat baik. Eh, Film-film saya itu kan beragam ya, mulai dari film eh, drama olahraga, action, eh, pendekar, film keluarga, film heist movie gitu. Jadi sebenarnya ini eksplorasi yang saya mau coba disuguhkan untuk penonton Indonesia, dan mudah-mudahan bisa punya kesempatan untuk ditonton lebih banyak secara global dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu gitu. Kita di Indonesia bisa bikin film yang batasannya sebenarnya ide, bukan batasannya tuh terkait soal hal-hal teknis gitu. Dan ya itu yang paling penting sebenarnya, menunjukkan bahwa Indonesia tuh bisa bikin apapun yang kita mau sebenarnya. Sebenarnya idenya memang dari awal berusaha untuk menyuguhkan sebuah film action yang punya banyak elemen yang bisa disajikan. Apa ya, kalau ada satu cerita, ada explosion, ada gunfight, ada car chasing, ada martial art, ada hacking, ada dramanya juga, dan mempunyai karakter-karakter yang banyak gitu. Lalu muncullah ide tentang bagaimana membuat sesuatu yang lebih sifatnya situasional. Jadi konsepnya tuh harus situasi gitu. Karakter-karakter ini dihadapkan pada situasi sehingga semua suguhan-suguhan action tersebut bisa masuk ke dalam satu film. Sebenarnya itu sih itunya, gagasannya di balik film ini. Kebetulan saya juga ikut sebagai penulis skenario bersama dengan Irfan Ramli di film ini, dan sebagai penulis skenario yang juga director, saya punya tendensi untuk waktu nulis tuh ngebayangin, oh si ini yang main ini nih kayaknya Agnes Lutesa nih. Terus jadi memang proses castingnya bukan proses casting terbuka, karena saya membayangkan orang-orang yang memerankan ini udah ada saat saya mengetik ceritanya gitu. Dan puji Tuhan semua cast yang memang saya bayangkan ternyata schedule-nya masuk gitu. Menarik. Nah, jadi di film ini kami punya istilahnya yang namanya security officer, safety officer. Nah, safety officer itu yang tugasnya punya disiplin SOP setiap adegan-adegan berbahaya yang kita mau kerjakan, karena adegan berbahayanya banyak. Car chasing adegan berbahaya. Ketika car chasing kita latihan dulu di lapangan besar, kita lokasi dengan jalur yang kita mau pakai kita ukur dengan presisi, lalu kemudian kita bikin simulasinya. Kamera ada di mana, mobilnya Agnes ada di mana, mobil polisi ada di mana, sehingga kita sudah bisa ukur semuanya. Kalau misalnya adegannya dengan peluru gitu misalnya, contohnya satu hal, nggak boleh ada peluru yang non blank atau peluru asli yang boleh masuk ke dalam set gitu. Jadi ini disiplin yang udah diituin. Jadi semua yang tersedia dalam set hanya peluru-peluru yang istilahnya blank bullets atau peluru untuk syuting. Lalu kemudian ketika kita mau bikin adegan, nanti di audit lagi sama safety officer sama armorinya, berapa peluru yang masuk, yang dipegang di tangannya, yang di senjatanya Emil, berapa yang dipegang di senjatanya Arok. Nanti sebelum syuting Arok sama Emil harus sebut
three bullets, two bullets gitu. Terus semuanya safety. Ketika semua sudah set, baru safety officer bilang lock up, unlock the weapon, baru di unlock weaponnya, baru bisa shooting gitu. Jadi walaupun kita tahu dengan blank itu sudah sangat aman, tapi tiap prosedur tiap titiknya kita lakukan itu dengan seksama. Misalnya waktu cut, kita nggak boleh cut langsung ganti. Jadi waktu cut yang masuk ke dalam set harus armory dulu, senjata harus diambil, diamankan, baru makeup boleh masuk, baju boleh masuk gitu. Jadi syutingnya sangat disiplin. Syutingnya menunjukkan bahwa sebenarnya kita di Indonesia itu mampu untuk bisa mengerjakan hal-hal yang dengan SOP yang tinggi, dengan kualitas yang tinggi. Manpower kita, manusia-manusia Indonesia tuh kita punya kemampuan yang sama kok sama yang di dunia sebelah mana juga bisa kita. Dan 13 bom di Jakarta ini berusaha untuk menjadikan showcase untuk talenta-talenta Indonesia supaya punya ruang untuk memajukan dirinya gitu. Nah, ini film dengan koordinasi dan divisi yang terbesar yang pernah saya kerjakan gitu, karena ada divisi fighting, ada divisi vehicle, ada divisi armory, ada divisi special effect, visual effect. Karena special effect sama visual effect beda. Kalau visual effect tuh dikerjakan nanti di komputer, tapi kita harus punya persiapan di lokasi. Tapi kalau special effect tuh sesuatu yang dikerjakan langsung di lokasi gitu. Jadi dalam satu adegan bisa yang terlibat bisa sampai 7 divisi gitu. Sehingga semua harus rapi, harus tertata, nggak boleh terburu-buru, semua harus sabar, semua harus tenang, syutingnya harus sehat karena nggak boleh capek, nggak boleh kehilangan konsentrasi gitu. Dan ternyata bisa gitu, maksudnya kita bisa punya syuting yang sehat 10 jam satu hari, maksimal 12 jam satu hari, dan filmnya dikerjakan dengan waktu yang cukup efektif gitu, tanpa berlarut-larut. Bisa sih. Kalau proses dari pembuatan skrip sampai filmnya selesai mungkin setahun.